PDIP tetap solid dan menjadi pemenang 3 kali berturut-turut, hat-trick. PDIP tidak butuh sosok Jokowi untuk tetap kuat. Tanpa Jokowi, PDIP tetap menjadi juara karena akar rumput yang kuat dan kaderisasi yang hebat. Malah PSI yang di-endorse dengan memakai nama Jokowi malah ngos-ngosan dan tetap gagal. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwor. Sebelum hari pemilihan presiden dimulai, saya sempat libur selama 1 minggu. Saya sempat membayangkan akan mulai kembali membuat video dalam kondisi merayakan kemenangan di Pilpres. Atau minimal Ganjar Mahfud lolos ke putaran kedua. Tapi takdir berkata lain. Jangankan lolos ke putaran kedua, Pilpres kali ini cuma 1 putaran dan Ganjar Mahfud kalah di posisi terakhir. Seandainya ada putaran kedua, maka Ganjar Mahfud akan pulang duluan. Memang ada banyak dugaan kecurangan dan kita masih harus menunggu hasil real count dari KPU. Tapi kalau berkaca pada hasil real count yang tidak banyak perbedaan dengan quick count, maka pemenangnya saat ini adalah Prabowo Gibran. Situasi memang masih bisa berubah, tapi saya rasa peluangnya sangat kecil. Saya sudah merelakan kekalahan ini. Dari awal saya selalu berpikiran ada kalanya menang, ada saatnya kalah. Kadang merayakan kemenangan, kadang harus meratapi kekalahan. Saya sudah move on dan dari awal sudah siap jika harus menerima kabar kekalahan Ganjar Mahfud. Mengenai kecurangan yang katanya sangat masif, saya kesampingkan dulu. Akan saya bahas di video selanjutnya. Saya harus akui, di balik hasil quick count yang memenangkan Prabowo Gibran, pendukung mereka pelan-pelan mulai bising di media sosial. Awalnya mereka diam, dan sesudah jagoan mereka menang, mereka mulai bising dan menyuarakan kemenangan itu. Ada beberapa hal menarik yang saya tangkap dari kebisingan itu. Salah satunya adalah PDIP yang menjadi sasaran ejekan. Mereka mengungkit soal Jokowi yang tanpa PDIP maka nasibnya kasihan. Mereka bilang tanpa Jokowi PDIP hancur lebur dan terbukti Ganjar Mahfud kalah telak. Beberapa hari sebelum hari pemilihan, mantan gubernur Lemhanas yang menjadi tim ses Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto, dia bercerita tentang pertemuan dengan Jokowi 2 hari sebelum Gibran dideklarasikan sebagai cawapres. Dia dan beberapa orang lain dipanggil oleh Jokowi. Ada 3 ucapan dari Jokowi yaitu, yang pertama, Prabowo akan menang. Yang kedua, PSI akan lolos ke Senayan. Dan yang ketiga, PDIP suaranya akan turun. Ada tambahan lagi, yaitu Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Dan lagi-lagi, seperti biasa, Pratikno membantah apa yang dikatakan Andi Wijayanto. Terserah kalian mau percaya yang mana. Kalau saya sih ada patokannya. Misalnya, isu Jokowi pernah meminta bertemu dengan Megawati. Awalnya sempat dibantah oleh istana. Tapi kemudian ternyata Sri Sultan membenarkan isu itu beberapa waktu kemudian. Ada 3 target Jokowi yaitu Prabowo menang, PSI lolos ke Senayan dan suara PDIP turun. Jokowi sudah pasti mendukung Prabowo. PSI di banyak baliho terpampang foto Jokowi, ditambah tagline Jokowisme atau PSI Partai Jokowi. Kemudian soal suara PDIP turun, saya juga enggak paham kenapa Jokowi sampai berniat seperti itu. Setelah melihat hasil quick count, banyak yang memuji Jokowi sebagai ahli politik yang super hebat. Jokowi tidak terkalahkan, Jokowi adalah pecatur handal. Tapi coba pikirkan lagi baik-baik. Jokowi tidak sehebat itu. Jokowi terlihat hebat karena saat ini dia masih menjadi presiden sehingga bisa menguasai seluruh lini dan instrumen negara. Sumber daya semuanya bisa dia genggam dengan mudah. Perangkat negara bisa dia kerahkan dengan relatif mudah. Tanpa akses itu semua, belum tentu dia bisa mengantarkan paslon 02 menang Pilpres. Jokowi mungkin menang di saat berhasil mengantarkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres. Tapi sayangnya,
PSI tetap tidak lolos ke Senayan jika berkaca pada hasil quick count. Padahal baliho mereka seperti jamur tumbuh di mana-mana. Foto Jokowi terpampang besar-besar di baliho, seolah mau menunjukkan kalau PSI bakal menjadi kendaraan politik Jokowi di masa depan. Tapi PSI tetap kalah dan hanya bisa berdiri di gerbang gedung Senayan. Dan yang paling menarik, PDIP tetap menjadi partai nomor 1 jika melihat hasil quick count. PDIP yang katanya bakal hancur lebur ditinggal Jokowi ternyata tidak terbukti. PDIP tetap solid dan menjadi pemenang 3 kali berturut-turut, hat-trick. PDIP tidak butuh sosok Jokowi untuk tetap kuat. Tanpa Jokowi, PDIP tetap menjadi juara karena akar rumput yang kuat dan kaderisasi yang hebat. Malah PSI yang di-endorse dengan memakai nama Jokowi malah ngos-ngosan dan tetap gagal. Dan ada satu lagi hal menarik. Gerindra berada di peringkat ketiga, disalip Golkar di posisi kedua. Ini artinya Gerindra dalam posisi tidak aman jika nantinya Prabowo benar-benar pensiun dari politik. Gerindra tidak punya backup dan akan pelan-pelan jatuh. Jika benar Jokowi punya 3 target seperti yang tadi dijelaskan, maka Jokowi cuma berhasil di 1 target, yaitu Prabowo menang. Tapi dia gagal di 2 target lain. Masih kalah 2-1. Sebenarnya di Pilpres 2004 dan 2009, PDIP jauh lebih babak belur dihajar SBY. PDIP kalah di Pilpres dan juga kalah di pemilihan legislatif. Tapi di Pilpres 2024 ini, PDIP kalah di Pilpres tapi menang di pemilihan legislatif. Artinya PDIP mungkin sudah banyak belajar dari pengalaman sebelumnya, sehingga masih bisa bertahan dengan meraih kemenangan di pemilihan legislatif. Mungkin PDIP akan banyak belajar dari Pilpres tahun ini. Jadi kesimpulannya, partai baru tetap sulit lolos ke Senayan, dan partai lama tetap bisa melenggang dengan mudah karena sudah punya akar rumput yang kuat. Yang paling kasihan memang PSI, karena mereka sudah all out dan mati-matian meraih mimpi ke Senayan. Logistik melimpah, nama Jokowi dijadikan seperti brand ambassador, tapi tetap gagal. Dan dari sekian banyak parpol, mungkin PSI yang paling ambisius dan ngotot. Terbukti, anak presiden yang belum berpengalaman diangkat sebagai ketua umum. Partai ini seolah mau instan, tapi hasilnya tetap gagal. Partai ini saya rasa cukup rewel, apalagi ada beberapa kadernya yang terlalu bising. Mereka pikir dengan menumpang nama Jokowi lantas bakal lolos begitu saja. Partai bisa besar karena sosok caleg. Coba pikir, caleg PSI, mana yang menonjol dan hebat? Paling cuma bisa dihitung dengan jari. Jadi, Pilpres saya anggap selesai. Tapi politik belum selesai. Akan ada banyak drama lain yang bakal mengagetkan. Udah ada sih prank dari kubu sebelah, tapi saya tidak akan bahas di sini. Akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.